Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi. Iki bab nerangno surat Kahfi. Jadi sing cerita tentang Ashabul Kahfi. Makkiyah utawi iki surat iki bangsa Makkiyah. Sing turun sederenge Nabi hijrah, maksudnya periode Mekah. Illa wasbir nafsaka, kecuali ayat wasbir nafsaka al ayat. Mi'atun. Utai surat Kahfi ku 100 wa asyu ayat dan 10 ayat berarti 110. Awa khamsa asyrota ayatan. Terus sebagian ulama darani 15 ayat. Ngeten gini, iki kula sing ngitung mukadimah ini khataman Imam Suyuti dan ini mulai Imam Mahali. Jadi justru kenapa Imam Mahali ngarang dimulai surat Kahfi? Karena niki Makkiyah. Berarti secara nuzul surat Kahfi luwih riyen timbang surat napa Baqarah. Meskipun teng tartibul mushaf niku riyen Baqarah, tapi secara nuzul riyen surat napa Kahfi. Sehingga ulama itu sebagian cara ngarang itu pakai urutan nuzul. Karena pakai urutan nuzul Imam Mahali ngarang dimulai surat apa? Kahfi. Cukup separuh. Terus menyangkut ayat ya, jadi kalau terangkan. Ayat Quran itu tidak jumlahnya itu tidak binasin min Rasulillah. Jumlahnya ayat itu salah paham. Jumlahnya ayat Quran itu tidak binasin min Rasulillah, kecuali tertentu. Misalnya surat Fatihah itu binasi Rasulillah jumlahnya sab'an apa? Ayat. Gini. Termasuk malih surat At-Tabarak itu binasi Rasulillah jumlahnya salah sunnah apa? Ayat. Tapi yang tidak ada hadis sahih itu jumlah ayat itu zaman Nabi Sugeng itu kalau ngendikan nahwa mi'ati ayat ya kira-kira 100 ayat. Misalnya gini contoh paling mudah. Kalau ulama-ulama Kufiyun, ulama Qurra Kufiyun kayak Imam Asim, Imam Misai, Imam Hamzah. Kufiyun itu Asim, Hamzah napa? Disebut Qurra napa? Itu awal itu suar itu unik. Ada yang dihitung satu ayat, ada yang enggak. Misalnya alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Ada enggak? Itu masih masuk akal ya. Tapi masih bisa dinalar. Tapi kadang Imam Asim itu ya dikalahkan ya secara argumentasi oleh qurra lain. Misalnya gini. Dan sampean tahu kenapa ada yang bilang 110 ayat, ada yang bilang 115 Kenapa beda itu gampang, teorinya gampang. Karena ini sudah ada nas Rasulullah yang jumlah gini. Misalnya gini, yang di Quran atau ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Misalnya coba sampean tes mawon, misalnya sampean pakai ma'ana misalnya. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa inqus minhu qalila uzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanuqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyatal laili ya asadu wa aqwamu qila inna laka bin nahari sabhan tawila wa isma rabbika tabattal ilaihi tabtila. Dari sekian sampean baca itu mesti berakhir napa? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanuqi 'alaika qawlan. Sehingga dari semua di akhir lainnya ada ulama yang berpendapat ya ayyuhal muzammil itu jangan ditulis satu. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Karena tidak mungkin semuanya Allah kok yang pertama ya ayyuhal muzammil. Jadi sebagian itu ya masuk akal saja yang mengatakan ya ayyuhal muzammil jangan ditulis satu, paham ya? Ditulisnya mulai la. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Isfahu awingkus mindu qali ausid alaihi wa rattilil qur'ana. Tapi karena kita qiraatnya Imam Asim ya ayyuhal muzammil ditulis ya sanut saya kan di Bang Raro. Cuma jangan janggal kalau ulama menghitung jumlah ayatnya beda, karena yang satu dihitung dari ayyuhal muzammil, yang satu dihitung mulai qumil laila illa. Lah kira-kira gitu jumlah ayat beda itu kira-kira logikanya kayak kowe ora roh pasti tak kaya iki. Nek kula roh sak Quran roh detail khilafe ning ndi. Ora ning surat iki khilafe ning ngene roh. Kula alhamdulillah sak Quran roh kabeh masalah khilafe. Ora ono sing bayar ya seneng mawon kok. Misalnya bismillah. Bismillah itu saya itu alhamdulillah betul. Meskipun pemerintahan Arab Saudi itu Wahabi, tapi enggak ada Wahabi. Yang ada itu konsensus ulama Qur'an. Jika ngomong kosong, kalau ada orang bilang yang Mekah itu nggak mau coba Fatihah, orang mau coba Bismillah itu kelirunya gini, saya berani bersumpah.
Quran terbitan Mekah Madinah itu sudah sateliti dari sekian angkatan, mulai tahun berapapun saya punya. Quran terbitan Arab mulai zaman wong alim sampai zaman pemerintahan, sampai alhamdulillah sekarang zaman order niku kula Quran ini zaman order, mulai saat ini terdepak lagi diramekno. Paham ya? Jadi Quran ditulis mulai faktor tenang, faktor jimat, Istanbul faktor napa? Jimat. Jadi kula nunggu Quran sing faktor jimat, Istanbul sampai faktor isak, sampai faktor macam-macam, terakhir faktor napa? Order. Itu kula duwe kabeh, alhamdulillah kula. Itu semuanya sepakat, khusus di Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis. Alhamdulillahirabbil alamin ditulis. Sehingga orang Wahabi seluruh dunia menganggap tetap Bismillah itu satu ayat. Karena khusus di Fatihah Bismillah tidak ditulis nomor. Sehingga tidak bisa. Kalau sampai baca Fatihah nggak baca Bismillah tidak bisa karena Bismillah itu bagian dari Fatihah. Makanya kalau sampai baca pakai Syafi'i Bismillah ayatun min kulli surah. Cara Imam Syafi'i Bismillah itu ayatun min kulli surah illa barwa. Kecuali surat nomor. Tapi khusus di Fatihah itu ajma'al ulama khusus di Fatihah itu Bismillah itu ba'dul Fatihah. Paham ya? Bicara Al-Quran ba'dul ayat separuhnya ayat. Ba'dul Fatihah. Ba'dul ayat separuhnya apa? Ayat sepotong. Mereka tahu ngapal Al-Quran? Ya ora tahu apa loh, ora tahu apa. Jadi ijma'nya ulama Bismillah itu ba'dul Fatihah. Karena pas Bismillah sudah ditulis, artinya di dunia manapun itu tetap maca Fatihah, maca Bismillah, maca. Nah, khilafnya kita dengan kayak imam-imam di Masjid Haram itu khilaf apa perlu diperdengarkan apa enggak. Nah, itu di hadis-hadis sahih kebetulan itu hadis yang populer itu riwayat Abu Hurairah, shallaitu khalfa Rasulillah wa shallaitu khalfa Abi Bakr wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadan minhum yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini sholat pernah makmum Rasulullah, makmum Abu Bakar, makmum, tapi saya tidak pernah mendengar mereka itu baca. Nah, itu sebagian orang menafsirkan tidak membaca. Orang-orang Syafi'i termasuk saya dalam hal ini saya tidak bilang Syafi'i sendiri, tapi saya memang paham logika itu Imam. Saya ini pernah baca Musnad Syafi'i yang masih asli. Sampai mungkin Syafi'inya kan hanya lewat takrib dalam taufik. Gue ora paham. Saya ini ngaji takrib itu berkali-kali dan khatam. Dan saya pernah mimpin sholat takrib itu bertahun-tahun. Pernah orang sing genta ini, nama Ani. Itu pakai kita sudah lewat takrib, lewat mungkin, lewat macam-macam. Tapi saya juga belajar pakai teks yang asli Musnad Syafi'i. Imam Syafi'i memang orang alim betul. Jadi di acara ngomongin ada. Wong sanadnya itu falam asma ahad dan minum. Asma itu subjektif. Saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu ya saya tidak mendengar, tapi kecuali sanadnya gini. Falam yakun ahadun minhum yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada satupun dari Abu Bakar Umar saya membaca Bismillah. Nah, itu berarti memang menafikan beliau-beliau baca apa? Wong sanadnya itu falam asma. Saya itu tidak mendengar. Ya, tidak mendengar itu oleh Imam Syafi'i ditafsirkan beliau-beliau bacanya sirri ya, sehingga tidak didengar. Tapi bukan berarti tidak membaca. Taman cek di Bukhari di Muslim. Semua teksnya itu falam asma ahad dan minhum. Bukan kok falam yakro ahadum. Paham ya? Jadi makanya yang haji gitu. Besar yang nak berpulau nak haji. Besar ini yang Mekah nama ada Bismillah. Sholat Islam. Sholat tempatnya rasa. Mau aneh-aneh. Kalau pulau bukan jenung bisa mirip. Kalau nggak benar nanti imami. Masa sholat itu dia tenggalan kerasa. Imami buat nasihati apa ya? Apa pokok banget. Baik ngomong apa ini nggak lain-lain. Kita simpul loh. Bukan ngomong apa ini nggak apa. Pikirnya pulau yang anak sing rumah no. Anak jenengan itu paling ngomong apa ini nggak lain-lain. Ya kadang kalau tipe nak batulan itu ketemu. Dia ikut khutbahku ya. Ya biasa ngomong apa ini nggak apa. Tak kandani tenang aja kurang rumah. Jadi kalau kesunatannya kurang rumah. Kalau nak kau ngerti ini kurang Gus Bak malah sakit. Dengan kesunatannya kurang orang rumah. Pulau dengan yang rumah. Ya jadi kalau makmum Mustafa ngerti. Makmum Gus Bak malah periak. Malah apa? Enggak. Kalau nanti dari konco imami Jumatan.
dalan kula ge memang jadi Jumatan. Kepala gue serumutan meh melayu. Patut lah ada gurune ning kita. Meh melayu. Otot-otot kok melayu. Semenjak itu guru-guru saya itu kalau Jumatan di masjid orang kira-kira imam muridnya mau daripada imam melayu. Karena kalau misalnya Jumatan imam muridnya itu dan apa juga sunatannya gitu apa? Kami ada kesunatannya kok. Itu istilahnya Abu Hurairah itu falam asma ahadam. Jadi kalau baca hadis itu yang komplit, tidak kok falam yang roh ahadum. Sebab itu, dan saya punya bukti itu tadi. Mushaful Madinah Al-Munawwarah yang disebarkan ke seluruh dunia, mulai di Syria, di Damaskus, di mana-mana. Itu semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim fil Fatihah itu ditulis satu. Paham ya? Kalau ditulis satu berarti harus dibaca karena untuk baca Fatihah harus baca mulai ayat 1. Yaitu Bismillah, kan paham ya? Coba kalau Bismillah di selain Fatihah kan nggak ada nomornya kan? Misalnya Qul huwallahu ahad ada nomornya betul? Bismillah nggak ada, yang mulai ada nomornya Qul huwallahu. Di semua Quran, di semua surat selain Fatihah itu Bismillah nggak ada nomornya. Tapi kalau di Fatihah ada. Nah, kalaupun ada khilaf dan khilaf ini nggak dipakai ulama, dianggap khilaf wong lawyer. Iku ono sing nulis ayat itu ihdinas siratal mustaqim dianggap ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi itu banyak yang nulis. Jadi rata-rata tetap Bismillah ditulis dalam Fatihah. Terus dengan besok terus masalah khilaf jadi kenapa surat Kahfi ada yang bilang 110, ada yang bilang 105. Nah, kira-kira kayak tadi yang saya terangkan dalam nopo ya ayyuhal muzammil itu ada yang ngitung satu, ada yang enggak, alasannya enggak ngitung satu. Akhir dari ayat itu la semua. Sementara muzammil bukan la tapi ya ayyuhal muzammil. Ya, nah Quran kan trennya kan gitu, misalnya surat Mudaththir kan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika wasbir. Pon mandek gitu. Nanti yang gitu terus. Jadi polanya itu tetap kelihatan. Paham gitu terus. Yang kayak gitu itu tidak binasi Rasulullah. Kecuali yang Nabi menyebut surat Al-Baqarah. Memang Nabi menyebut ada surat yang 30 ayat tapi tasfa'u li sahibiha. Nabi menyebut itu surat Mulku, suratul apa? Itu kadang Nabi menyebut. Tapi jarang sekali Nabi menyebut jumlah ayat itu jarang. Makanya zaman sahabat itu kalau menceritakan karena Rasulullah yusolil maghrib, payah pra'umi ada ayat, awnakman minha. Jadi ya enggak sepersis itu, paham gitu kok? Jadi ini maksudnya mi'at wa asru ayat, aw wa qomsa asratan apa? Ayat. Jadi kenapa? Kok terus goger? Jadi Quran itu ijma'. Kok sitok muni 110, sitok muni 100 apa? Itu satu huruf pun enggak ada yang dibuat. Maksudnya ngeten, kula nerangno ngeten kuwatir kula nek sampean gudu terus jadi murtad malah repot kan. Jangan kira yang bilang 115 terus darani sing muni 110. Sing 5 mudah kok di kula terus kadung musuh wong alam, paham ya? Paham ya? Saya menjelaskan sini sampean niati mawon dakwah. Jadi jangan sampai ada orang orientalis atau yang enggak seneng Quran. Jarene 115, sing sitok muni darani 110, sing 5 didarok. Endi? Mergo berarti nak sing darani 115, berarti nuduh sing darani 105 mangan 5 atau 2 napa? Boten jumlahnya tetap sama, cuma ngitungnya beda. Berarti paham ya, malah ini kula rusno, Pak. Jumlahnya tetap sama, hurufnya enggak ada yang hilang, paham ya? Cuma cara menghitung beda. Jadi misalnya ya ayyuhal muzammil 1, qumil laila illa qalila 2. Jadi 2 kan? 2 ayat. Terus ada yang bilang enggak itu 1 ayat. Tapi 1 ayat pun tetap bacanya ya ayyuhal muzammil qumil laila. Sama-sama tidak ada yang hilang, paham ya? Sama-sama tidak ada yang apa? Paham ya? Jadi orang kok berarti nak sing darani siji berarti buah siji gitu goblok. Mana kula mau tak niati jadi karyane pangeran di khotimi Quran. Pokoke kula cocok ra cocok tak terang. Sementing kira salah kok. Kula boten mubalek ning sesuai order, sementing wong seneng. Kula boten tak di order. Kula niku ulama nanti kepentingan nerangno kula terang. Nek cocok ora apa. Terus seleramu harus sak kabeh.
Pokoknya di agama ditenani sitok, nak anut selirane wong akeh agama tutup. Disebut walau ittabal haqqu ahwa'ahum lafadzati samawati wal ardi wa man. Umpama barang hak iku anut selirane wong akeh, iku lafadzati samawati wal ardi. Mesti dunia kudu rusak. Kalau dia wong akeh, kok pakai apa? Wong sering ditakoki iki. Gus tenggene kulon. Dan sholat diumum nang masjid. Terus bingung nggak dipandit, diparani pemerintah. Terus menggono jamaah tahajud bersama dengan ngomong nak agak jamaah agak tahajud. Lah kula wong alim sing ngerti nak tahajud kesunatane ora napa? Pusing. Garane ora iku yo ora tahajud tenan. Mune apik wong kesunatane yo ora usah jamaah. Wong ketakok ngene paling pusing. Takok nak aku, mari ngel aku. Oke, barang-barang itu rasa takok nak aku. Jadi kan aku pengen gawe tahajud jamaah, lakoni dhewe. Tapi cuma dari Gus-Bas kok lakoni. Ya akhirnya tenan dilakoni dhewe. Timbang jenengan rungkal teng omah monggo tahajud bareng jadi kiai ini ngomong banget. Ya akeh sing anut-anut pertama ya biasa konsumen wong tuwek-tuwek dhewe mati iku langganan ya kok iku mesti penggemare ngomong sing pun global mauti. Ya tak omong tapi kita ngene kok sisi penggemar gak perawan baca seger-seger mesti wong memeh mati pun siap bagus lho wis nak kesas ya terusno. Aku ora bingung no. Ya akhirnya kalau nggih boten fatwa nggih kula semangat. Ya kadang ana sing seneng-seneng fikih lagi berfikih anyar-anyaran. Iya lho jamaah ora disunat jamaah kok baru. Baru dia sapa ya biasa. Tapi balari lho. Kalau mana itu pikiran orang itu kan orang itu, ya orang yang menang, kayak menang santai. Kau kira kegiatan tahajud, orang konser ini, ya tapi kita sebagai ulama tetap harus berpegangan. Memang itu sholat yang kesunatannya tidak. Tapi kita tetap harus bilang, apa aja orang awam, orang di jamaah gak tahajud, gak berjamaah. Tapi kira usah muni sunat jamaah ya sudah. Jadi ya akhirnya sudah tahajud. Kalau atau melok, tak ke imamnya. Malah kasih jadi imam. Paham itu? Paham itu ini kalau bulan-bulan ini. Jadi nanti seterusnya kalau ada khilaf jumlahnya ayat itu bukan berarti ngurani satu huruf pun dari Al-Qur'an. Itu jumlah penulisannya. Jadi ada yang tulis ya ayyuhal muzammil atau qumil laila illa qalila. Ada yang nulis ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Alasannya semuanya lah sebagai riswahu awinus minggu auzid alaihi wa rattilil qur'ana inna taluki alaika qaulan. Sehingga dengan pola Quran yang gitu ada ulama yang yakin sekali bahwa ayat 1 itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa. Tapi kita karena mengikuti qiraah masyhur Imam Asim riwayat Imam ya kita nulis ya ayyuhal muzammil 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabehane puji wa alhamdulillah al-wasni fati jamli lan apik. Sing darani puji nifati Allah kelawan apik. Iku lillahi kagungane Allah. Sabito niku tetap lillahi kagungane Allah. Ta'ala maha lura. Utawi jenenge pujian mau kagungane Allah. Mun dieling-eling pokoke pujian kagungane Allah. Terus wahalil muradu lan ana ta sing dikarepno iku ale lamun ngekeki weruh bidalika kelawan mungkon alhamdulillah. Berkoril imani krana iman iki lan alhamdulillah. Awis tanah utawa sing dimaksud iku ngelem diiklan Allah. Al-rumah utawa ya loro-loro niku ikhlas tanah iman mati. Istimalat niku ana pira-pira kemungkinan. Afia juga utawi luweh ngekeki faedah istimalat iku asal itu. Asal itu. Ini termasuk alimah Imam Suyuti, alimah Imam Mahali, ini mulai Imam Mahali. Ternyata nih, ini yang ngertos sampai mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalam khobar itu berita murni. Apa kalam khobar di Quran itu info murni? Atau ada tekanan perintah disebut al khobar di makna am. Jadi misalnya ngeten contoh paling gampang. Kalau ngomong ngeten, ruhin itu lesu. Apa murni ngekei kabar ruhin lesu? Apa ngekei perintah ning mukhatab supaya ngekei mangan ruhin?
Ya sama seperti misalnya yang esok-esok ana wong turu kemal kemul. Srengenge saiki wis panas. Ada itu